Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfaul Inayah, NIM 10319040, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempraktikkan cara penggunaan Mendeley. Tugas ini untuk memenuhi perkuliahan penulisan ilmiah. Penggunaan Mendeley ini untuk memudahkan dalam mencantumkan referensi pada daftar pustaka. Langkah penggunaan Mendeley: yang pertama, download aplikasi Mendeley. Kemudian pada tampilan Mendeley terdapat menu File, kemudian Edit, View, Tools, dan Help. Kemudian jika ingin mensitasi pada Word latar belakang, kita dapat menambahkan folder yang berisi file jurnal referensi yang telah digunakan pada pembuatan latar belakang. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara add, kemudian add folder, kemudian tambahkan daftar pustaka penulisan ilmiah. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita pastikan ke Word-nya terlebih dahulu apakah sudah terhubung dengan Mendeley. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terhubung, karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal aplikasi Mendeley ini. Jika sebelumnya belum pernah menginstal, bisa klik Tools pada Mendeley. Nah, kita bisa klik Tools, kemudian kita bisa mensinkronkan dengan cara menghubungkan dengan Mendeley dan Word-nya terlebih dahulu. Ini di sini tulisannya uninstall karena Word dengan Mendeley sudah terhubung. Jadi kita bisa langsung melakukan sitasi pada Word latar belakang. Namun sebelumnya tidak lupa untuk mengatur style citasinya, yaitu pada bagian view, kemudian atur pada citation style, kemudian dipilih American Psychological Association. Nah, itu sudah terpilih. Kemudian kita bisa melakukan citasi, kemudian klik bagian reference. Kita bisa melakukan citasi. Yang pertama, ini berwarna kuning karena sebagai penanda saja, karena sebelumnya latar belakang sudah siap untuk dilakukan citasi. Kemudian klik insert citation, kemudian go Mendeley. Yang pertama tadi Wijianti, kemudian kita klik pada Wijianti, kemudian kita lakukan cite. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kemudian pada rujukan selanjutnya bisa kita lakukan juga. Langkahnya sama, yaitu insert, citasi, kemudian go to Mendeley. Tadi itu masih D, jadi klik bagian ini, kemudian kita bisa cite. Nah, ini dibuka dahulu karena mengulang, jadi ini, kemudian kita cite. Nah, seperti ini bisa dihapus nanti setelah selesai semua. Kemudian pada rujukan selanjutnya yaitu sum total. Kita lanjut ke ini kita klik, kemudian kita cite. Nah, seperti ini. Kemudian bisa lagi selanjutnya pada rujukan selanjutnya kita juga lakukan seperti itu, insert citasi, Mendeley,
kita klik Al-Maidah, kemudian kita ulangi insert citasi, kemudian Al-Maidah kita side, kemudian rujukan selanjutnya Jumiati ini kita langsung insert citasi, kemudian insert citasi Jumiati, kita side. Nah seperti ini. Kemudian rujukan yang ke selanjutnya yaitu bagian ini kita side, kita hapus terlebih dahulu karena sebagai penanda. Jadi kita bisa lakukan. Nah kita insert citasi, kemudian go Mendeley, tadi kita side. Nah seperti ini. Kemudian pada rujukan selanjutnya insert citasi, kemudian go Mendeley, pada Depkes RI ini kita side terlebih dahulu. Nah seperti ini. Kemudian referensi yang ke-9 sama insert citasi, kemudian Mendeley ini, kemudian kita side. Kemudian referensi yang terakhir insert citasi, Mendeley pada Kusuma kita side. Nah semua referensi sudah masuk. Ternyata ini yang terakhir ke-10. Kita bisa masukkan juga insertasi Mendeley pada Farida. Nah ini kita side. Nah seperti ini. Nanti yang kuning-kuning bisa dihapus karena sebagai penanda saja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pencantuman daftar pustaka yang sudah dirujuk tadi, yaitu dengan menekan tombol ini. Nah semuanya sudah masuk dalam daftar pustaka. Berikut merupakan hasil pengerjaan latar belakang yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai merokok, kesehatan remaja. Pada alinea pertama, kesehatan remaja merupakan kesehatan yang perlu diperhatikan. Ini merupakan suatu ide. Kemudian pada kalimat, karena pada masa dewasa melewati masa remaja, perilaku yang berisiko mulai dari fase remaja seperti remaja saat ini tidak memandang umur, sudah terkena penyakit menular maupun tidak menular. Ini merupakan kalimat pendukung. Kemudian pada kalimat kesimpulannya yaitu hal ini dapat dibuktikan dari tingginya prevalensi perilaku beresiko di usia remaja, yaitu perilaku merokok. Kemudian alinea kedua yaitu merokok merupakan suatu kebiasaan yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan suatu kalimat ide. Kemudian merokok menjadi bagian hidup masyarakat. Manfaat dan kandungan rokok dari segi kesehatan tidak dapat diterima manfaatnya, namun tidak mudah untuk menurunkan atau menghilangkannya. Hal ini menjadi masalah kesehatan sebagai suatu faktor risiko berbagai macam penyakit. Ini sebagai kalimat pendukung. Kemudian pada kalimat kesimpulannya yaitu oleh karena itu kandungan rokok membuat seseorang tidak mudah berhenti merokok karena terdapat dua alasan, yaitu faktor ketergantungan atau adiksi pada nikotin dan faktor psikologis yang merasakan adanya kehilangan suatu kegiatan tertentu jika berhenti merokok. Ini merupakan kalimat kesimpulan. Kemudian saya lanjutkan pada kalimat ketiga yaitu
Berdasarkan data WHO dalam Al-Maidah ini menjelaskan bahwa tembakau telah menyebabkan kematian lebih dari 8 juta orang per tahun di seluruh dunia, dan lebih dari 8 juta kematian tersebut dihasilkan dari pengguna tembakau secara langsung, sementara sekitar 1,2 juta kematian itu dialami oleh perokok pasif. Ini merupakan kalimat ide. Kemudian pada kalimat pendukungnya yaitu selanjutnya, menurut data WHO dalam jurnal menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara urutan ke-28 menempati urutan pertama, dan selanjutnya ini sampai dengan hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10 hingga 18 tahun. Ini merupakan kalimat mendukung. Kemudian kalimat kesimpulannya yaitu WHO mempertegas bahwa remaja memiliki kecenderungan yang tinggi untuk merokok. Data WHO ini menunjukkan bahwa dari seluruh sejumlah perokok yang ada di dunia, sebanyak 30% adalah kaum remaja. Kemudian pada alinea keempat, kalimat idenya yaitu berdasarkan Riskerdas Provinsi Jawa Timur tahun 2007 Kabupaten Kediri, remaja usia pertama kali merokok ini berusia 10-14 tahun. Jadi selain itu usia 15-19 tahun, usia 20-24 tahun. Ini merupakan kalimat ide. Kemudian untuk kalimat pendukungnya yaitu dijumlahi sebanyak 90,8% perokok ini menghisap 1-12 batang rokok setiap harinya. Ini sebagai kalimat pendukungnya. Kemudian kesimpulannya yaitu angka perokok setiap hari sebesar 20,7%. Perokok kadang-kadang ditemukan sebesar 4,3%. Kemudian pada alinea selanjutnya, kalimat idenya yaitu adanya peningkatan kasus berdasarkan perilaku merokok. Kebiasaan tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kebiasaan individu. Ini merupakan sebuah ide. Kemudian pada kalimat pendukungnya yaitu namun tidak berpengaruh terlalu erat pada pembentukan kepribadian seseorang. Kebiasaan ini telah menjadi perilaku yang sulit untuk dihilangkan, bahkan kebiasaan ini menjadi seseorang yang menjadi lebih egois. Ini sebagai kalimat mendukung. Untuk kalimat kesimpulannya yaitu hal ini dapat dilihat dari kebanyakan orang yang sering merokok di tempat umum dan mengabaikan peraturan larangan merokok, sehingga perilaku ini merugikan orang lain yang tidak merokok atau lebih dikenal dengan perokok pasif. Perokok pasif ini akan lebih berbahaya apabila berinteraksi di lingkungan perokok, sehingga berisiko terkena penyakit lebih besar karena menyerap asap rokok yang dikeluarkan dari perokok aktif. Ini sebagai kalimat kesimpulan. Kemudian saya akan melanjutkan kalimat selanjutnya alinea, yaitu idenya merupakan kalimat bahaya yang ditimbulkan oleh perokok aktif maupun pasif bukan hanya penyakit paru-paru saja, namun dapat berdampak pada kesehatan gigi dan mulut. Ini merupakan kalimat utamanya. Kemudian untuk pendukungnya, remaja yang memiliki kebiasaan merokok dapat berdampak pada kondisi patologis di rongga mulut, gigi, dan jaringan lunak rongga mulut merupakan bagian yang dapat mengalami kerusakan akibat rokok. Ini sebagai pendukungnya. Kemudian kesimpulannya, sehingga perokok dapat mengalami penyakit periodontal, karies, kehilangan gigi, resesi gingival, kemudian lesi, prekanker, kanker mulut, serta kegagalan implan adalah kasus-kasus yang dapat timbul akibat kebiasaan dari merokok ini. Kemudian kalimat idenya, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja perokok antara lain faktor intrinsik yang meliputi faktor jenis kelamin, faktor kepribadian, faktor pekerjaan, dan faktor kepercayaan. Ini merupakan kalimat ide. Kemudian untuk pendukungnya yaitu faktor ekstrinsik meliputi pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar, pengaruh teman sebaya, pengaruh iklim, iklan rokok, kemudian memperoleh rokok
Kemudian faktor tidak adanya peraturan serta sikap petugas kesehatan. Kemudian kalimat kesimpulannya, sehingga berdasarkan adanya kasus perilaku merokok pada remaja di Kota Kediri ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan bahaya merokok dengan perilaku merokok di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Nah, semua ini yang telah saya buat merupakan latar belakang suatu proposal rencana kegiatan yang akan saya gunakan dalam skripsi nanti. Ini merupakan daftar pustaka yang telah saya lakukan dalam rujukan melalui citasi Mendeley. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.